Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masih dimajeluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyimak siaran kami. Baik para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang selalu mendengarkan melalui Radio Silaturahim dan juga yang selalu mendengar melalui audio streaming di www.radiosilaturahim.com dan juga melalui aplikasi Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang selalu menyimak melalui YouTube Rasil TV. Tentunya bagi ikhwan akhwat yang belum mensubscribe dan juga like, share, jangan lupa untuk dibuka YouTube Rasil TV-nya. Dan semoga kabar ikhwan akhwat di siang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk ikhwan akhwat. Kami juga ucapkan selamat beraktivitas bagi ikhwan akhwat yang baru memulai aktivitasnya di siang hari ini. Dan juga ikhwan akhwat selalu kita doakan semoga ikhwan akhwat yang hari ini merasa sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan secara total ya. Dan mudah-mudahan juga tergugur juga dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Senang sekali rasanya di kesempatan siang hari ini Muhammad Anis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas, ada Ondi di switcher kameramen Rasil TV dan juga ada Fajar Hidayah di operator radio dan juga para sahabat pejuang dakwah di daerah tentu yang berada di Palembang, Bondowoso, yang berada di Banyuwangi, Batam, Sukabumi, Jogja, Semarang, Pontianak dan juga seluruh radio daerah yang merilai acara kita di siang hari ini. Semoga kabar para sahabat pejuang dakwah masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim, di siang hari ini kami hadir secara langsung melalui aplikasi Zoom, yaitu acara kesehatan Islami bersama Rumah Sehat Indonesia. Nah, pasti kalau Rumah Sehat Indonesia nih tahu siapa nih ya narasumbernya, yaitu bersama Bapak RM Alfian RSI. Beliau telah hadir melalui aplikasi Zoom. Beliau ada di kediaman beliau ya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lemes banget Pak Alfian. Diulang lagi kayak Pak Alfian. Semangat Pak Alfian. Semangat dong. Iya, ulang lagi Pak Alfian. Salam ya Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gitu Pak Alfian. Maklum, baru pasien tadi sebelumnya. Iya. Berapa pasien Pak Baru Alfian? bernapas. Ada 5 tadi. Ada 5 ya. Masya Allah. Ini kebanyakan masih tulang semua Pak Alfian ya pasiennya. Tulangnya 4 tadi sama terapi lintas 1. Terapi lintanya. Yang jantung ya. Oh, terapi lintanya karena jantung Pak Alfian ya. Jantung. Itu titiknya di mana Pak Alfian? Di lidah apa di mana Pak Alfian? Ya, di lidah itu otomatis wajib kalau untuk jantung ya. Terus di titik-titik arteri koronanya ya, di katup-katupnya ya di situ. Oh, Masya Allah. Cuman tentunya kita tidak ngebahas tentang jantung Pak Alfian ya di siang hari ini ya. Ya Iwan Ahwat, tentunya di kesempatan siang hari ini di acara kesehatan Islami kita akan membahas mengenai penyakit asam urat. Nah, di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hipertensi Pak Alfian ya. Ya, hipertensi, PJK, penyakit jantung koroner, stroke kemarin ya, gastritis ya. Ini kalau asam urat itu masih ada hubungannya sih Pak Alfian untuk penyakit hipertensi gitu, dengan menjalarnya hipertensi akan numbuh penyakit ini dan salah satunya asam urat gitu Pak Alfian. Beda asam urat beda karena dia untuk peningkatan purin ya, pola makan, genetik ya. Kalau hipertensi itu beda lagi jalurnya ya itu. Jadi kita membahas di penyakit asam urat nih Pak Alfian ya di kesempatan siang hari ini. Nah, ikhwan akhwat pendengar Radio Silaturahim, tentu juga kami akan membuka untuk sesi tanya dan jawab. Dipersilakan bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan konsultasinya, bisa langsung saja di line WhatsApp ya, karena kita live melalui Zoom, jadi kita membuka untuk line WhatsApp saja.
disebutkan nama, alamat, usia, berat badan, tinggi, dan apa keluhannya ikhwan akhwat. Jadi biar Pak Alfian bisa membaca, oh ini penyakit ini dan harus disembuhkan secara gimana gitu ya Pak Alfian ya. Ya, lebih Jadi ikhwan jelas akhwat maksudnya, lebih detail ya. biar detail ya. Tentunya ikhwan akhwat dapat mengirimkan di line WhatsApp di 08111999 720. Baik, ikhwan akhwat pendengar radio Silatu Rahim, langsung saja kita simak pemaparan dari Pak Alfian dalam pembahasan penyakit asam urat. Silakan Pak Alfian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di 3 ya, bulan Oktober. Semoga apa yang dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Kita sapa teman-teman yang ada di Sumatera ya, di Palembang ya, di Jawa, di Bondowoso, Sukabumi ya, di mana lagi ya, di Singapura ya. Di mana lagi saya nggak hafal nih, banyak. Batam, Banyuwangi, Batam ya, Jogja, Banyuwangi, Jogja, Semarang, semuanya ya. Semoga ya selalu bermanfaat dan bisa disebarkan ke yang lain. Amin. Agar menjadi multi level pahala ya, karena kita edukasi. Oke, saya akan bahas tentang asam urat ya, karena kemarin ada beberapa pasien yang mungkin pernah saya sampaikan dulu asam urat nih, cuman sekarang akan lebih detail lagi ya. Nah, kemarin juga ada saran dari pasien, pengen dengar dong Pak Alfian asam urat, ya udah deh kita bikin asam urat ya gitu. Oke, nanti kita bahas tentang penyebab, gejala, pantangan, saran kesehatan dan olahraga ya. Nah, penyebab asam urat merupakan penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang dikonsumsi. Purin adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Ya. Purin dalam jumlah banyak menyebabkan penumpukan kadar asam urat yang tidak bisa dikeluarkan tubuh sehingga menjadi asam urat. Ya. Jadi kalau misalnya dia makan-makan yang banyak mengandung purin, misalnya kayak kemarin tuh pasien saya, dia nggak tahu, saya aman kok Pak Alfian makannya, nggak makan yang daging-daging, katanya nggak makan seafood. Coba ibu ingat-ingat, kan dia bengkak tuh. 10 jam terakhir ibu makan apa? Makan buntil. Buntil tuh katanya dari pepaya. Iya kena Bu, saya bilang. Jadi ya makanya karena nggak tahu ya, pikir dia hanya daging, hanya apa tadi sayur yang hijau ya. Ternyata pepaya yang dibikin buntil ya Mas ya, dari kelapa itu ya kena ya. Terus dia juga minum teh ya. Nah, akhirnya 10 jam terakhir coba ibu ingat-ingat, makan apa Bu? Oh, udah disebutin dia. Ya udah, itu ketahuan deh Bu, saya bilang. Nah, karena metabolisme dia itu untuk membuang purin tuh tidak bagus ya. Nah, akhirnya menumpuklah zat purin tersebut. Di lututnya bengkak. Ya, pasien saya lama juga itu. Jadi kemarin datangnya. Makanya dia bahas asam urat dong ya. Ya udah kita bahas ya. Nah, ini ada jalurnya dari asam urat ya. Di sebelah kiri itu ada faktor genetik ya. Kadang-kadang genetiknya mempengaruhi karena faktor primer ya. Ada juga karena penyakit ya. Terus juga ada juga karena obat-obatan ya, sehingga sekresi asam urat terganggu ya. Nah, yang paling banyak itu adalah konsumsi makanan yang berpurin. Ya paling banyak ya, 4 sehat 5 sembarangan ya. Akhirnya asam uratnya meningkat, terjadilah gangguan metabolisme. Nah, kalau laki-laki 3 sampai 7 ya. Wanita 2,4 sampai 6. Di atas itu dia sudah terjadi penimbunan purin sehingga terjadilah kristal asam urat ya. Nah, di sini penimbunan kristal monosodium di sendi ya, makanya terjadilah bengkak nanti ya. Nah, akumulasi terus terjadilah nefropati GOT ya, GOT itu asam urat ya. Nah, di sini jalur kanan ada terjadi respon inflamasi ya, terjadi bengkak ya. Karena ada bengkak, nanti hipotalamus itu menghantarkan suhu tubuh meningkat ya. Nah, dari suhu tubuh meningkat itu nanti di bawahnya itu ada terbentuk topi ya, topi.
Topi itu sejenis kristal ya, kristal ya, kristal di sendi-sendi ya. Nah, di sini pembentukan ke sendi, penumpukan di sendi-sendi ya, akhirnya terjadi gangguan mobilisasi ya. Nah, di sini juga ada terjadi perubahan bentuk ya, bisa juga kan orang asam urat tuh kadang-kadang di jempolnya jadi bengkok ya. Iya. Karena dia numpuk udah lama ya, terjadilah deformitas ya, deformitas itu perubahan bentuk sendi. Nah, kalau sebelah kiri karena dia terjadi peradangan ada sel mas ya, ada bradykinin, ada histamin ya, ada prostaglandin ya, sehingga memberikan respon nyeri ya. Terjadilah pada malam hari biasanya atau besok pagi-paginya ya. Ya, akhirnya keganggu pola tidurnya. Nah, ada lagi sirkulasi pada inflamasi, daerah inflamasi ya, terjadilah pembengkakan ya, vasodilatasi kapiler, terjadilah panas, bengkak ya, merah ya. Nah, sebelah tengah lagi terjadi mobilitas kapiler ya, akumulasi pada interstisial ya, jaringan, edema, bengkak ya, akhirnya menekan jaringan pada sendi. Akhirnya ujung-ujungnya ada kesemutan sensasinya ya, ada yang baal ya, pokoknya rasa gangguan tidak nyaman. Bisa juga terjadi kerusakan pada jaringan kulit karena dia membengkak ya, membengkak, melar ya, ketarik ya, akhirnya jaringan kulit rusak ya. Nah, disinilah pathway-nya. Nah, ada lagi pathway dari biokimianya. Nah, ini pathway biokimianya ya. Jadi kalau misalnya kita banyak makan purin ya, mengandung purin, makan makanan yang mengandung purin, terjadilah hiposantin. Hiposantin ini nanti ada santin oksidase, akhirnya meningkatlah menjadi asam urat ya. Apalagi ginjalnya tidak bisa mengeluarkan sekresi yang baik, ekskresi yang baik ya. Nah, terjadilah kristalisasi pada jaringan. Nah, nanti leukosit ini akan memfagositosit karena dianggapnya kristal ini benda asing, terjadilah peradangan, kerusakan jaringan ya. Nah, ini adalah yang biasa terjadi ya, di sendi lutut, sendi ankle ya, di sendi kalkanus itu tumit ya, kadang-kadang di tumitnya meradang ya. Nah, sendi terasa nyeri, ngilu, linu, kesemutan, bahkan sampai berwarna merah, meradang ya. Terasa nyeri pada sendi terjadi berulang-ulang kali, yang diserang biasanya jari kaki, jari tangan, dengkul, tumit, pergelangan tangan, serta siku ya, yang tadi disebutkan. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Nah, di tangannya bengkak begini ya, di jempolnya ya, itu ya. Nah, sampai terbentuk topi itu ini ya, jadi terbentuk kayak tulang ya. Padahal ini penumpukan kristal ya, kristal dari purin ya. Nah, terus di pergelangannya sakit tiba-tiba. Nah, kadang-kadang jadi batu ginjal ya, karena asam urat tinggi jadi batu ginjal. Kalau kolesterol tinggi jadi batu empedu ya. Nah, dia nutup ginjal. Nah, kalau ginjal terganggu, nah kadang-kadang terjadilah hipertensi ya, dari ginjal keganggu hipertensi ya. Tapi kalau asam urat beda ya, arahnya ke purin pirimidin tadi ya. Nah, ini ada makanan-makanan yang harus nah tadi saya bikin nih, pepaya. Karena kemarin pasiennya makan pepaya ya, daun pepaya. Ini saya bikin daun pepaya. Ini semalam ini saya bikinnya semalam nih Mas ya. Nah, di sini kategori makanan-makanan yang mengandung purin tinggi ya. Jeruan. Pokoknya jeruan itu semua jeruan, pokoknya yang dalam-dalam yang dalam-dalam binatang itu ya, perut ya, itu jeruan ya. Memang enak ya, enak banget, cuman 10 jam enak banget, 10 jam terakhir tapi enak banget lagi sakit ya. sakitnya ya, enaknya sampai tenggorokan aja ya gitu, nanti 10 jam terakhir enaknya kemana-mana. Kemarin saya bilang, Ibu kalau sudah sembuh besok makan lagi Bu, saya bilang biar dia kapok. Maksudnya kadang-kadang orang nggak kapok, memang kadang-kadang sudah sembuh di treatment ya, sudah enak, sudah ya dikit dikit pagi siang sore dikit akhirnya dikit jadi bukit kan. Itu ya. Nah, ada lagi seafood ya, udang, kerang, cumi, kepiting, ikan teri, ini banyak lagi sebenarnya, bandeng juga kena ya sebenarnya. Terus tongkol kena ya.
ikan teri, apalagi ya, sarden itu kena ya. Iya. Ini dan lain-lain karena banyak ya. Nah, makanan olahan seperti abon, dendeng ya, keju, es krim, kaldu ya. Cuman ini agak kecil ya. Hmm. Nah, makanan kaleng ya, kornet, sapi, sarden segala macam itu kena ya. Terus daging ya, kambing, sapi, kuda, urinnya agak tinggi. Nah, terus kacang-kacangan. Nah, banyak orang bilang, saya makan tempe, tahu, Pak Alfian, aman. Nah, itu kan dari kedelai, ya, kena pasti, ya. Itu apalagi melinjo, ya, dari emping itu ya. Nah, sayuran ini hijau-hijau, ya, tadi daun pepaya, kangkung, apalagi buncis, ya, daun singkong, ya, pokoknya hijau. Yang boleh itu hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang lainnya nggak boleh, ya. Kalau ikan air laut tadi yang boleh salmon sama tenggiri, ya. Hmm. Ikan air tawar boleh semua kecuali lele, ya. Itu yang nggak boleh. Oh, Ya, lele itu tinggi urinnya ya. Hmm. Nah, kalau buah ya durian, nanas, air kelapa. Nah, banyak orang minum air kelapa. Air kelapa ini meningkatkan urin ya. Urin. Nanti dia bengkak lama-lama kalau sering konsumsi ya. Nah, ini ada batasan-batasannya ya. Nah, ternyata yang tadi seafood sama jeruan, terus ragi, ya makanan kaleng itu paling tinggi purinnya, ya. Makanya sebaiknya tidak disantap, ya. Kalau mau makan pun ya sedikit banget ya, jangan banyak, jangan sedikit-sedikit makan ya. Nah, kalau daging sapi, ikan, kacang-kacangan itu 50 sampai 100 mg, tapi sebaiknya dibatasin ya. Nah, kalau susu, keju, telur, sayur, buah tadi memang kecil purinnya, ada tapi kecil. Jadi aman ya. Sereal ini seperti gandum ya, Gandum. gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, banyak minum air putih. Kenapa? Karena purin itu akan di kencing kita ya, jadi akhirnya terbuang dia. Banyak minum, tapi kalau bagian sudah kena ginjal ya minumnya harus batasin, nggak bisa ya. Kalau minum dia malah sesak, efusi pleura, jadi akhirnya ke dada ya nanti ya. Nah, terus banyak yang mengandung potasium. Potasium itu kentang ya, yogurt, pisang ya. Tapi kalau yang kena ginjal nggak boleh pisang ya. Vitamin C yang kecil aja, dosis kecil yang 90 mg, jangan yang 1000 ya. 1000 itu ketinggian ya. Terus perbanyak karbohidrat kompleks, misalnya beras merah gitu ya. Terus asupan-asupan lain ya, seperti buah-buahan, lemon ya, kiwi, stroberi ya, terus gandum tadi, sereal tadi ya, itu. Nah, olahraga yang disarankan itu, olahraga itu yang benar adalah 3 ya. Pertama, jantung berdegup kencang, kita ngos-ngosan, keringetan, ya itu olahraga yang dikatakan benar. Jadi kalau misal olahraga ke mall, jauh banget dia keliling-keliling, ya keringetan ya, keringetan, terus mungkin adalah ngos-ngosan sedikit, ya. Tapi jantungnya tidak kencang, ya. Nah itu bukan olahraga, ya paling suaminya yang ikut berdegup kencang jantungnya ya, karena ngeluarin duit ya. Sama ya, bawain tasnya gitu. juga. Ya, jadi yang dikatakan olahraga itu ya jantungnya berdegup kencang, ngos-ngosan, keringetan. Nah, makanya kalau kita jalan, usahakan jalan itu 10 meternya itu cepat. Misalnya kita udah jalan nih pelan. Nah, cepat lagi 10 meter, nanti pelan lagi, cepat lagi 10 meter. Jadi jantung itu dilatih juga ya, seperti kita sa'i ya. Sa'i itu kan kita ada lari-lari kecil ya. Betul. Terus kita jalan, lari-lari kecil, jalan. Nah, itu untuk melatih jantung kita ya. Jadi pompa jantung terlatih, pasti kita keringetan, pasti kita ngos-ngosan karena perlu pasokan oksigen lebih banyak. Nah, itu namanya olahraga ya. Olahraga yang untuk orang geriatrik, orang-orang tua ya. Bagusnya sepeda statis, jalan ya, berenang ya. Itu lebih aman ya. Kalau aerobik, kalau dia sudah sering nggak apa-apa, tapi kalau dia belum pernah jangan ya, takutnya nanti malah saraf kejepit ya, karena kan aerobik itu
jingkrak-jingkrak ya Iya. gitu. Nah kalau berenang pun dia gaya bebas bagusnya. Jadi dia luncur ya melurus. Nah kayak gini kan gaya bebas. Hmm. Karena supaya pinggangnya tidak jadi kejepit ya. Sepeda boleh sepeda ya itu. Ini jalan ya jalan cepat ya. Tapi usahakan nanti 10 meter jalannya lebih cepat lagi ya, pelan lagi, jalan lagi ya gitu. Nah, ini ada karena tadi saya bilang purin tadi kan mengganggu sistem ginjal, ya mengganggu ginjal. Akhirnya terjadilah gangguan ginjal kronik, ya. Nah, kalau derajat 1 tuh lebih dari 90, ini fungsi ginjalnya ya, laju filtrasi glomulus. Nah, tapi kalau sudah di bawah, nah ini agak riskan ya, nanti kreatinuriumnya naik ya. Karena ini fungsi ginjalnya udah terganggu. Makanya kalau kita sering asam urat naik, hati-hati ginjalnya ya nanti kreatinuriumnya naik ya itu tadi saya lupa aja kopi sama teh itu meningkatkan purin juga ya kopi sama teh. Nah ini ada formula herbal yang bisa kita gunakan ya, jangan lupa siapkan pena dan kertas ya, kita tunggu siapkan pena dan kertas ya, saya sebutkan ya. Nah bisa kita bikin sendiri di rumah, itu daun tempuyung ya, searching di Google ya, daun Daun tempuyung tuh puyung. bagaimana ya, Hmm. daun tempuyung. Kalau nggak ada ya sudah ganti kumis kucing. Ya, kumis kucing kan kayaknya udah pada tahu ya. Tahu. Kulit kayu secang, kalau kayu secang kan udah tahu ya, kalau kita Tahu. masukin ke air tuh warnanya merah Merah. ya. Daun kepel, ya kalau nggak tahu daun kepel ganti seledri aja. Atau daun salam aja deh, daun salam. Ya, Hmm. takutnya ada yang tensinya rendah pakai seledri turun ya. Hmm. Daun salam ya. Rimpang temulawak. Temulawak udah tahu ya, kunyit, meniran udah tahu ya. Nah, daun tempuyung tadi 2 gram. Kalau nggak pakai daun tempuyung, pakai daun kumis kucing ya. Secang 5 gram. Daun kepel 3 gram. Kalau misalnya nggak pakai daun kepel, bisa pakai daun salam ya. Temulawak 3 gram, kunyit 3 gram, meniran 3 gram. Nah, temulawak, kunyit, meniran ini eh, sebagai tambahan adisional ya. Terus airnya 1 liter menjadi 600 mili ya. Ditutup api kecil ya. Jadi kita rebus dulu air sampai mendidih, terus kecilkan apinya ya. Bahannya dimasukkan ya sampai menjadi 600 mili. Ditutup ya. Tapi kalau kita misalnya hanya temulawak, kita pengen supaya kita mau efeknya temulawak ini bermanfaat, tapi kita nggak mau gemuk, ya. Nah itu boleh dibuka, karena minyak sarinya keluar, akhirnya nafsu makannya tidak jadi banyak, ya. Karena temulawak ini meningkatkan nafsu makan, ya. Hmm. Nah ini ilmiahnya ya, ilmiahnya ternyata daun kepel telah diteliti mampu menurunkan kadar asam urat dalam darah hewan uji dengan kemungkinan kandungan aktif flavonoidnya yang memiliki efek antioksidan kuat sehingga diprediksi memiliki efek hambat antioksidase. Nah tadi kan sudah kita sebutkan kan, yang tadi jalur 4B tadi kan, dari dia purin, santin oksidase jadi asam urat ya. Nah dihambat dia di situ ya. Nah, terus daun tempuyung ini memiliki efek diuretik. Nah, dia melancarkan kencing karena tadi kencing tadi membuang purin, ya. Dari kita ekskresi kita dia lebih cepat akhirnya terbuang. Nah, bisa pakai kita tadi daun kumis kucing juga bisa, ya. Daun kepal kita ganti daun salam. Nah, ekstra kaos cang memiliki sama penghambatan santin oksidase. Jadi jalurnya tidak terjadi asam urat, ya. Nah, kalau yang tadi campuran yang ketiga tadi meniran, temulawak itu sebagai adisional aja, ya, sebagai penambah imunitas, ya, penambah kolagogum, ya. Kolagogum itu kolagoga itu dia melancarkan cairan empedu supaya bisa ditransport lebih cepat ya. Kalau kunyit ini untuk ke lambung bagus ya, bisa menurunkan tensi juga ya. Ini hanya tambahan adisional ya. Oke, kita sudah setengah jam. Nah, kita tanya jawab. Karena kemarin terlalu banyak paparan, malah tanya jawabnya dikit ya. Masya Allah ya. Nah ini Pak Alfian Nah, dari apa sekarang ya? kita banyak tanya jawab. Nih Pak Alfian dari apa yang udah disampaikan oleh Pak Alfian. Nah itu kan tadi ada
kunyit di situ Pak Alfian ya buat opsional ya Pak Nah, Alfian ya. Itu kalau misalkan ya ada em, selain asam urat kita ada komplikasi gitu Pak Alfian. Itu komplikasinya boleh apa? komplikasinya misalkan kayak hipertensi gitu Pak Alfian. Boleh. Nah, berarti dia tambahin seledri, ganti dengan yang daun kepalnya seledri. Seledri kan menurunkan tensi ya. Oke. Kunyit menurunkan tensi. Mhm. Itu. Boleh dikombinasi, nggak ada masalah. Tidak ada Ya. masalah Pak Malah Alfian. herbal itu bagusnya kombinasi ya Mhm. dibandingkan tunggal ya. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus Pak Alfian untuk standarnya normal ataupun untuk tidak normalnya nih Pak Alfian untuk takaran atau ukuran asam urat itu Pak Alfian berapa Pak Alfian? Kalau laki-laki batas maksimumnya 7, kalau perempuan 6. Hmm, Ya, lebih dari itu sudah tinggi oke. ya, lampu merah Mhm. ya. Jangan dihantam lagi ya, sudah lampu merah dihantam lagi. Cuman Iya, tetap Pak bengkak Alfian ya. ya harus selain kita minum minuman herbal yang tadi Pak Alfian sampaikan, tentunya makanan juga harus dijaga Pak Alfian ya. Oh iya, Yang makanan tadi kan udah mm-mm, jelas kan, ya mm-mm, ada yang mengandung purin tadi yang mm, seperti seafood, ya jeruan, ya iya, makanan kaleng, ya mm, daun yang ijo-ijo, ya gitu. mm. Soalnya kan ada aja orang yang dia makan makanan yang tentu itu makanan-makanan yang dipantang untuk penyakit asam urat. Cuman dia merasanya udah habis makanan yang kayak gitu langsung minum ramuan yang Pak Alfian sampaikan. Tetap aja Pak Alfian ya. Nggak bakal Bisa berpengaruh ya. juga, Mm-mm. cuma lama-lama kan umur kita kan bertambah, Iya. metabolisme kita pasti akan turun. Mm-mm. Ya lama-lama juga kena juga, Oke. ya dol juga lamanya. Bisa, sebenarnya pasien saya banyak begitu. Ah, Pak Alfian, ada bengkelnya juga, ada terapinya juga, nggak apa-apa deh saya makan dikit. Ya, kita jelasin ya masih juga begitu. Jadi kalau sakit datang. Ya cuman lama-lama dol juga. Nah, saya bilang, Pak, nggak bisa, Pak. Mm. Lama-lama tubuh itu akan nggak kuat. Ya, tubuh Mhm. itu ada kapasitasnya. Ya untung buatan Allah ya. Kalau buatan Mm. manusia 5 tahun spare part aja udah ganti ya. Betul sekali. Baik, Pak Itu. Alfian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Pak Alfian ya. Sebelum Nah, kita jeda, nanti kita bacakan dulu pertanyaan yang masuk. Silahkan Ikhwan Ahwat pendengar Radio Rahim yang ingin memberikan konsultasinya, pertanyaannya, bisa langsung saja di line WhatsApp ya untuk saat ini karena kita live melalui Zoom. Jadi Ikhwan Ahwat bisa mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp di 081119999720. Untuk format WhatsApp-nya, Ikhwan Ahwat ketik nama, alamat, usia, ya, beratnya, terus apa keluhannya. Kalau emang sekarang pembahasan kita mengenai asam urat. Nah, kalau emang sudah pernah cek asam uratnya, disebutkan aja asam uratnya berapa gitu ya Pak Alfian ya. Biar mempermudah ya. Pak Alfian. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang sudah masuk nih Pak Alfian di tablet kami, yaitu pertanyaan pertama, mana nih ya? Tidak menyebutkan namanya. Oh, dari Ibu Yanti di Grogol Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau nanya Pak Alfian, asam urat saya udah overload katanya. Kolesterol saya 233, umur saya 51 Oke, tahun Pak Alfian. asam uratnya berapa? Nggak disebutin, pokoknya asam uratnya udah Overload overload ya aja, katanya. 230, 51 tahun. Terus, Hmm. Ya minta tanggapannya Pak Alfian. oke. Ya, kalau sudah tahu itu overload, ya apalagi kolesterolnya kan di atas 200 ya, sudah Hmm. lampu merah itu ya. Hmm. Nah, berarti pola hidupnya harus diubah dulu. Ya, Oke. kalau saya senang edukasi pola hidup ya. Karena kalau nggak pola hidup diubah, ya makan obat atau makan herbal turun, tapi Hmm. balik lagi ya. Nggak lama lagi Pak Makan Alfian. balik lagi, makan balik lagi, iya, karena dia terjadi penumpukan. Ya makanya saya suka yang sudah numpuk banyak itu saya suka kombinasi dengan terapi lintah ya, Hmm. supaya dia ngebuang ya. Nah, cuma tetap harus kita yang masuk tadi kita stop karena kayak bak nih, bak kita isi terus ya, terus kita kuras, ya kan? Tapi masuk lagi diisi lagi, ya nggak selesai saya Iya. masuk keluar ya, bolak-balik. Nah, caranya apa? Yang masuk kita stop, kita kasih herbal, kita keluarkan dengan terapi lintah biasanya. Nah, tadi kan sudah jelas ya,
kolesterolnya tinggi, asam uratnya overload, ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya, pertama pantangan makan. Yang tadi saya sebutkan yang pantangan asam urat ya, Oke. jeruan, ya seafood, ya, makanan kaleng, Hmm. yang ijo-ijo, ya, buah-buahan yang mengandung asam urat seperti durian tadi, ya. Nah, terus yang kolesterol, ya, kolesterol sama dengan seafood, ya, seafood itu tinggi kolesterol, Hmm. tinggi purin, ya, terus keju, coklat, ya, nasi uduk, mentega, martabak, ya, terus apa lagi? eh, Kuning telur, ya. Nah, itu meningkatkan Kolesterol. kolesterol. Nah, nanti sudah komplit itu, asam uratnya overload jadi batu ginjal, ya, kolesterolnya tinggi jadi batu empedu. Nah, kalau batu intan, batu permata enak, ya, Simpen. simpan, Iya. ya. Sama batu akik. Jadi jangan sampai ya itu, jangan Hmm. miara batu yang nggak bermanfaat, ya, itu. Hmm. Bercanda. Biar ingat, maksud saya biar ingat, ya. Biar konsentrasi. Nah, biar ingat itu. Kadang-kadang kalau Hmm. dibercandain inget, ya. Hmm. Nah, akhirnya kita harus mantangin makan dulu. Nah, baru Hmm. kita kasih herbal, boleh kasih herbal yang seperti ini. Nah, tinggal kita tambahin bawang putih, ya. Bawang Hmm. putih itu untuk menurunkan kolesterol, ya. Temulawak tadi sudah ada, ya. Seledri boleh Hmm. ditambahin, ya. Terus sembung boleh atau sambung nyawa boleh, ya, untuk menurunkan kolesterol. Jati Belanda juga bisa, ya, lemak dan kegemukan bisa, ya, Hmm. biasanya. Nah, itu boleh kita kombinasi, ya. Insya Allah sih turun, ya. Cuman kalau kita makan lagi, ya, numpuk, naik Oke. lagi, Hmm. ya, itu. Karena saya gunakan herbal ini, tapi dalam bentuk ekstrak biasa saya gunakan, ya. Kalau ini kan kita rebusan, ya. Tapi Hmm. turun, tetap turun, ya. Nah, cuman ya harus tadi, ya, edukasi dengan pantangan, olahraga, ya, minum air putih. Kita sudah mantangin nih, sudah makan herbal, olahraganya jarang, ya. Akhirnya yang penumpukan-penumpukan, misalnya kita tadi kan sudah kolesterol tinggi, ya, Hmm. numpuk di tubuh kita. Nah, dengan kita olahraga tadi kan kalori kita kan dibakar, ya, Iya. kalori kita jadi energi, ya. Gula yang tersimpan di hati dan di otot dipakai, ya. Akhirnya ya tubuh itu bugar, ya, tubuh itu bugar. Jadi olahraga itu perlu, ya, gitu. Jadi di Jangan olahraga jari aja. Biasanya kan orang sekarang olahraga jari, ya. iya betul. Nah, berarti selain di usia-usia tentunya di usia 30 ke atas Pak Alfian ya, emang harus pola hidup udah harus benar-benar dijaga Pak Alfian ya. Oh iya, ya, jangan sampai kayak saya baru sadarnya telat, akhirnya gemuk kan. Nah, nurunnya agak lama, Hmm. pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ya, tapi alhamdulillah ada turun, ya, Ya. dibandingkan yang dulu, ya. Nah, cuman yang sudah ideal kan bagus mempertahankan dibandingkan sudah gemuk, ya, Hmm. gitu. Hmm. Ya, pertama faktor istiqomah juga Pak Alfian ya dalam Iya, menurunkan berat kadang-kadang badan tuh. kadang-kadang ya godaannya banyak, ya. Kayak kemarin Betul. saya workshop 4 hari kan. Nah, Tapi saya betul. nggak makan nasi memang. Hmm. Hmm. Teman-teman pun melihat saya nggak makan nasi. Cuman kan pilihan makanan banyak banget tuh, Mas. Betul. Ya, Hmm. akhirnya kita milih lauk-lauk aja. Tapi lauk-lauk dengan makanan itu kan pagi, siang, sore itu. Saya Hmm. biasa makan yang berat tuh kan cuman siang, ya. Ini Hmm. pagi, siang, sore itu berat. Belum jam 10, jam sorenya ada makanan lagi. Ya, Hmm. kadang-kadang kita nggak mau makan, tapi ngantuk juga kan dari pagi sampai sore itu workshop kan ngantuk juga nih. Hmm. Terpaksa ada kopi, ada makanan cemilan ya dimakan kan cemilannya, tapi saya pilih Hmm. cemilan tapi ya kemakan juga. Jadi biasa makannya yang berat-beratnya cuma sekali gitu, jadi banyak gitu. Ya Hmm. tapi ya makan nasi tetap saya kemarin. Hmm. Udah pas pulang balik lagi ke habitat awal. Cuma kalau pola hidupnya Pak Alfian, kalau kita menghindari nasi gitu ya, atau kita mengurangi nasi, bahkan dalam sehari kita makanan beratnya itu di jam-jam tertentu gitu Pak Alfian, hanya sekali, itu bagaimana Pak Alfian? Baik gak Pak Alfian ya? Boleh sih kalau orang outputnya banyak kayak Hmm. petani, ya. Hmm. Petani itu kan saya punya pesantren di Sukabumi itu. Saya lihat makanan itu tinggi, apa, satu piring itu kayak gunung, ya, nasinya, Hmm. ya. Hmm. Banyak Tinggi. kan? Hmm. Nah, tapi kan output dia
luar biasa kan, dari pagi sampai sore. Iya. Kadang jalan tuh, Pak, deket Pak katanya. Jalan aja deketnya berapa? 5 kilo, 10 kilo deketnya. Jadi kalau orang kampung ngomong deket jangan percaya ya. Dia udah biasa. Kita Pengalaman yang Pak gempor Alfian ya. ya. Deket Pak, kata Hmm. deket Pak, deketnya 5 kilo. Nah, jadi mereka tuh sudah biasa jalan ya dari Hmm. pagi-pagi itu ke Hmm. tempat lokasi dia mau nanem ya, mau nyawah itu jalan. Kadang yang masuk hutan ya, nanjak-nanjak ya. Nah, itu pun kalori sudah kebuang banyak kan istilahnya. Nah, terus dia bercocok tanam itu kan berat ya, nyangkul aja. Coba aja kita nyangkul 1 jam. Betul. Lumayan pegel Hmm. ya. Hmm. Nah, dia makan banyak siangnya tuh saya lihat, mantep banget nih makannya, gitu Hmm. kan. Nah, tapi outputnya banyak keluar. Nah, kita ini di kota, pertama pergi itu sudah naik mobil, ya kan. Hmm. Di kantor kita duduk, Mas. Hmm. Pulang naik mobil lagi. Duduk Di lagi. rumah duduk lagi, Hmm. ngemil malah tidur, ya kan. Coba output di mana? Ya kan, outputnya nggak ada. Di Saya jarinya jalan Pak Pak Alfian Alfian outputnya. katanya. Nah, outputnya di jari. Nah, sedangkan makanan yang masuk tuh lebih banyak kan. Hmm. Jadi tidak imbalance ya, Iya. tidak seimbang Yes. ya, tidak seimbang. Nah, makanya tergantung kita output, Mas. Kalau misalnya output kita nggak banyak, mending kita kurangin nasi tadi ya, atau stop ya. Hmm. Karena pasti akan gemuk ya. Saya aja yang sudah berhenti nasi nuruninnya setengah mati gitu ya. Maksudnya itu turun tapi lambat gitu. Karena masih ada kadang-kadang ya Godaan. cheating ya, godaan, tapi ya nggak seperti dulu ya Hmm. gitu. Nah, makanya kita sesuaikan dengan input dan output kita. Hmm. Kalau Sabtu Minggu kan saya tuh banyak tuh pasien, saya benerin tulang kan saya turun tangan sendiri. Nggak apa-apa agak banyak makan ya. Roti gandum misalnya tadi 1 slice jadi 2 slice ya. Karena apa? Energi yang dibutuhkan banyak ya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa yang nggak banyak ya jangan. Nanti nggak imbalance tadi ya, yang masuk sama yang keluar banyakkan yang masuk ya. Kalau kita nabung boleh banyak, Betul, betul. yang keluarnya dikit ya. Tapi kalau untuk tubuh jangan ya. Yang masuknya sedikit, yang keluarnya banyak ya. Baik Pak Alfian, kita lanjutkan kembali Pak Alfian ya di pertanyaan Iya, ya. yang masuk. Terima kasih tadi ya untuk Ibu Yanti ya di Grogol. Salam sehat selalu untuk Bu Yanti. Kita lanjutkan kembali di pertanyaan selanjutnya. Ini sebentar Pak Alfian ya. Apa benarnya? Baik, ini ada Ibu Windina di Duren Sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dekat di Duren Sawit. Iya, Pak Alfian, usia saya 30 tahun, Pak Alfian. Saya ingin Oke. bertanya, saya biasanya sangat sensitif pada makanan yang berwarna hijau, khususnya bayam, daun singkong, daun melinjo, petai, dan lain-lain. Nah, sehabis makan yang tersebut, siku, lengan, dan betis saya linu semuanya, tidak berlangsung Iya. lama karena saya biasanya langsung minum Neoremasil. Tapi kalau tidak minum itu cukup terasa mengganggu linu saya. Apakah semua cairan tersebut itu sangat berpengaruh Pak Alfian? Lalu apa efek jangka panjangnya jika tetap memaksakan makanan-makanan tersebut? Terima kasih jawabannya Pak Alfian. Nah, ini nggak ngikutin dari awal nih pasti nih. Baru nyimak ya Pak Alfian. Baru nyimak ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa makanan yang hijau-hijau itu akan meningkatkan purin. Akibatnya terjadilah penumpukan asam urat ya di sendi-sendi. Makanya akhirnya nyeri-nyeri yang tadi kita jelaskan, ada yang merah, ada yang bengkak ya, ada yang nyeri pada saat malam, pada saat bangun ya, sampai kesemutan yang sampai baal ya. Nah, kalau dia sudah terjadi berulang, dia jadi batu ginjal. Nah, batu ginjal akan ganggu ginjal. Akhirnya nanti cuci darah ya. Udah jelas ya tadi ya. Nah, makanya pantangin dengan makanan-makanan yang sudah tahu ya. Kalau misalnya memang tadi makanan itu, ya udah dipantangin. Ganti yang lain, kan masih banyak ya. Tomat, timun, wortel, labu siam, ya, brokoli, sawi putih, oyong, kan masih banyak itu. Itu aman ya, tomat ya, masih aman ya.
Jadi ganti yang aman, jangan yang kita udah tahu nggak aman kita hajar ya. Jangan 4 sehat 5 sembarangan gitu maksudnya ya. Iya. Udah tahu nih, kita udah tahu nih. Oh, kita nih kalau makan gini pasti akan makan Efeknya. neuremasil kata dia tadi kan. Mm-mm. Nah, neuremasil mau makan berapa lama? Nanti keganggu hati dan ginjalnya. Ya, pasti keganggu efek sampingnya. Betul. Ya. Nah, makanan-makanan itu kalau memang terpaksa, kalau memang itu kan menghilangkan simptom saja, menghilangkan. Jadi kita punya hipotalamus menghantarkan nyeri, menghantarkan demam, ya. Diinhibisi, dihambat di situ supaya nggak berasa. Tapi kenyataannya itu ada sebenarnya. Makanya kadang-kadang 4 jam, 6 jam berasa lagi kadang-kadang ya. Apalagi kalau dia makan lagi. Nah, nggak selesai-selesai. Caranya apa? Pantangin makan. Udah ketahuan tadi. Jawabannya dia udah tahu ya, ibu udah tahu. Tinggal makanannya aja diatur ya. Gitu. Jadi dirubah ya banyak sayuran-sayuran yang lain Pak Alfian yang baik ya Pak Alfian ya. Iya, masih banyak kan tadi Iya. timun, tomat, wortel, labu siam ya, brokoli, sayur putih, oyong kan masih aman. Baik. Ya terima kasih untuk Ibu siapa? Ibu Windina ya di Duren Sawit. Terima kasih Pak Alfian. Kita lanjutkan kembali Pak Alfian. Pertanyaan selanjutnya ini datangnya dari kolom chat ya Pak Alfian di YouTube Rasil TV. Kita bacakan. Ini ada Ibu Nurmaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya punya cucu berusia 5 tahun 5 bulan. Kalau buang air besar kok susah sekali Pak Alfian. Mohon solusinya Pak Alfian. Ini di luar tema Pak Alfian. Ya, anak kecil ini kan biasa jarang makan serat. Ya, coba aja nyuruh anak kecil makan sayur. Wah, paling kabur dia nangis-nangis ya. Yang mau makanannya yang enak-enak. Ya, buah aja kadang nggak mau. Ya, nah makanya kita harus banyakin dia serat, banyakin dia buah. Caranya apa? Kombinasi. Kadang-kadang kita ngasih sayur yang berbentuk sayur. Mana mau dia? Kita aja yang gede aja mana mau. Coba kadang-kadang ya. Nah, di blender lah si sayur tadi dengan buah-buah yang dia suka ya, atau kasihlah madu dikit di blender. Jadi kita bikin jus sayur dan buah. Nah kan buah yang enak itu kan mangga ya, mangga mereka suka. Terus apalagi sih yang alpukat ya, boleh dicampur dengan sayur-sayur tadi ya, di blender ya, dikasihlah madu ya. Kan enak manis ya. Ya kalau dia mau es ya udah kasihlah es ya. Nah biar dia suka dulu, karena kalau dia tidak banyak serat ya pasti susah BAB-nya. Nanti dia kasihan nangis ya, mau BAB aja nangis dulu karena keras ya, dan bisa luka ya di anusnya itu ya. Nah terus pijit-pijit perutnya tuh ya, huruf U ya dari atas ke bawah ya, U. Terus huruf L ya dari kiri ke bawah, dari kanan ke bawah, terus perutnya dipijit-pijit pelan-pelan ya. Ya dimasak lah supaya apa? Peristaltiknya berjalan ya, peristaltiknya teraktivasi ya. Karena kan masih kecil 5 tahun itu kan biasanya memang belum stabil ya, apalagi anak-anak yang masih setahun, 2 tahun ya. Nah 5 tahun ini kemungkinan kurang serat kalau menurut saya ya, karena sudah lumayan bagus lah organ-organ tubuhnya ya. Nah makanya coba dipijit, boleh sambil dipijit, atau pepaya itu kan melancarkan feses ya, melancarkan BAB. Kalau saya pepaya pagi-pagi itu jam 11, jam 10 saya pepaya, nanti malam mas jam 7 pepaya ya tanpa gula ya, nanti pagi itu BAB-nya lancar banget. Ya, nah cuman anak kecil harus dikombinasi, nggak bisa kita ngasih anak kecil tuh utuh begitu ya, mana mau dia, ya nggak mau makan dia. Kita aja susah kadang-kadang makan yang pepaya aja kita potong-potong nggak mau ya. Kalau saya jus saja biar cepat ya, sudah selesai. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Alfian. Kita lanjut kembali Pak Alfian ya di pertanyaan yang masuk. Ini masih dari kolom chat YouTube Rasil TV Pak Alfian.
Terima kasih untuk pemirsa Rasil TV yang menyimak acara kita di siang hari ini. Ini pertanyaan selanjutnya dari Alwi Solihin, Pak Alfian, menyimak melalui YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh gak sih Pak Alfian makan soto? Usia saya udah 70 tahun nih Pak Alfian. Apa efek paling berat dari asam urat? Syukran. Ya, soto itu kan dicampur dengan jeruan ya, Tuh, biasanya ya. enak tuh Pak Nah, Alfian. karena kalau bukan soto ayam ya, ini soto Bukan. daging ya maksudnya ya. Betul. Soto daging itu ya apalagi khas Betawi itu kan ada pasti jeruan ya, ada apa tuh paru ya Baru. biasanya ya. Ada apa lagi ya? Enak lah pokoknya Pak Alfian. Ya pokoknya enak lah gitu ya. Enak Pak. Kalau kita makan yang apalagi soto kambing ya, sop kambing itu ya, itu banyak lagi tuh jeru-jeruannya ya. Aduh, Sampai otaknya ada ya. mantap. Nah, kalau kita memang ada asam urat, kolesterol, ya mending kita kurangin. Kalau mau makan silahkan boleh, tapi sedikit. Maksudnya jangan sedikit-sedikit makan ya. Sedikit pagi, sedikit siang, sedikit malam, besok lagi sedikit. Nah, itu numpuk pasti. Ya, kalau cara Rasulullah itu dia makan protein itu misalnya makan daging, minggu depan dia makan lagi. Ya. Tapi bukan dia sehari itu makan pagi, siang, sore ya, gitu. Nah, jadi kalau bisa kita juga makannya begitu, ya. Kalau misalnya kita tidak ada keluhan asam urat, kolesterol, boleh agak banyak sedikit, ya. Tapi akhirnya menumpuk, apalagi tadi umurnya 70 tahun ya 70 Pak ya. tahun. 70 tahun itu metabolisme kita memang sudah turun, ya. Jalan sudah lambat, ya. Semua sudah turun sampai kognitif kita juga menurun, ya. Makanya umur tua itu kita usahakan banyak kognitifnya ya. Kognitif itu ini apa sih Mas, pikiran apa dia cepat lupa ya, daya ingat ya, daya ingat, kepintaran dia ya, dia cepat lupa, dia ya arah ke pikun lah ya. Nah makanya dengan kita Alzheimer bisa ya, apa demensia ya. Nah, dengan cara kita melatih kognitif, dengan melatih kognitif itu dengan cara apa? Ngafal Quran bisa, misalnya 1 ayat sehari, besoknya lagi nambah lagi. Nah, itu supaya otak kita tidak mengecil ya, tidak atrofi. Olahraga yang dipopulerkan boleh ya, jalan yang tadi saya bilang, atau sepeda statis lebih aman ya. Tapi jangan lari ya. Kalau lari, wow, bahaya ya itu. Ya. Betul. Jadi yang utama tadi Bapak kalau mau makan gitu banyakin outputnya ya, tapi jangan banyak makannya itu. Jadi disesuaikan takarannya Pak Alfian ya. Sesuai takarannya. Kalau pengen seminggu sekali nggak apa-apa ya. Cuman ya maksudnya tadi siap-siap dengan herbal tadi, lumayan kan ngurangin gitu kan. Nah, olahraga gitu kan. Ya kadang-kadang kita kepengen dihalang-halangin malah pengennya sedikit jadi banyak nanti. Nah, mending dia cheating dikit, lebih aman. Pak Alfian, di ngomong-ngomong usia 70 tahun ini kan berarti udah masuk usia lanjut Pak Alfian ya, lansia. Ya. Nah ini sebenarnya makanan-makanan yang baik gitu Pak Alfian dikonsumsi untuk usia-usia seperti itu tuh apa Pak Alfian? Ya, kalau saya melihat kakek itu hampir 100 tahun nih umurnya ya. Oh, kakek. Nah, dia tuh pola makannya pepaya. Jadi dia tuh ada pola makan yang jadwalnya time. Dia tuh bikin jemah Quran. Makanya dia nggak pikun ya. Dia kakek-kakek gaul lah, bisa komputer ya. Nah, ya zaman dulu kan pasti ketik tuh dulunya, terus dia belajar komputer akhirnya bisa ya. Nah dia caranya apa? Dia tuh pagi-pagi makan buah ya, minum makan buahnya pepaya. Kalau saya perhatiin dia makan ya. Nah nanti dia jalan Mas, jalan ya, kan di rumah Duren Sawit itu gede di belakang. Jalan dia keliling ya. Kalau dulu di sini dia suka di depan, bulak balik. Pokoknya tiap pagi itu rutin ya, dia jalan ya. Pelan, jalannya pelan ya, namanya orang tua ya, pelan tapi jalan terus dia ya. Nah nanti dia tuh sudah mulai jam 12 makan berat ya. Nah nanti dia sore-sore makan pepaya lagi ya. Malam dia makannya seadanya, tidak terlalu banyak ya. Nah tiap pagi begitu dia jalan pepaya,
malam pepaya. Nah, malam kadang dia bikin terjemah, ya, terjemah Quran. Makanya dia nggak pikun, umurnya 99 ya terakhir meninggal dia, hampir 100 ya. Nah, ternyata benar apa yang pola hidup yang dijabarkan tadi ya. Itu. Nah, makanya kita semakin umur itu semakin kita harus mengurangi yang masuk, ya. Boleh masuk, tapi masuk yang bagusnya tomat, dia tambah tomat ya, tomat juga. Digaduinnya tomat suka ya. Tomat tuh digaduin dia, ya. Satu lagi itu. Kalau ada buah dia sering beli buah tuh, pokoknya buah sering dia. Ada pisang dibeli dia ya. Kalau dulu masih bisa jalan beli sendiri dia, ya, beli pisang, beli mangga, pokoknya buah yang paling banyak dimakan dia. Jadi pola hidupnya udah teratur Pak Alfian, udah ada jadwal-jadwal. Udah teratur tuh, udah teratur banget itu. Makanya saya lihat, oh bagus nih pola hidupnya gitu. Oke. Ya, itu bagian ikhtiar yang Mas ya, bagian ikhtiar maksudnya ya. Kalau ajal itu kan kita nggak tahu ya. Iya, betul. Baik Pak Alfian, kita sudah di pukul 11 Pak Alfian di siang hari ini. Nah ini ada pertanyaan yang masuk masih dari YouTube Rasil TV, dari namanya ini keluarga SMP. Mau bertanya apa Alfian masih buka praktek berobat, jadwalnya kapan saja, terima kasih. Nah ini saya sebutkan Pak Alfian ya, kita sebutkan untuk alamat praktek Rumah Sehat Indonesia. Sebelum kita istirahat Pak Alfian, kita jeda dulu. Nah kita sebutkan dulu untuk alamat praktek Rumah Sehat Indonesia ya. Boleh dicatat, dipersiapkan untuk kertas dan juga pulpennya Pak Alfian. Ini Rumah Sehat Indonesia beralamat di Jalan Ruyung Blok A20, boleh catat, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB ya, PTB, Pondok DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk nomor telepon Pak Alfian, Ikhwan Ahwat bisa menghubungi cuma melalui WhatsApp aja ya kalau mau ingin bertanya ataupun ya, untuk minta jadwal praktek ya Pak Alfian ya, atau apa istilahnya daftar Pak Alfian ya, registrasi ya. Iya. Bisa dicatat di 0813 8326 2040. Kami ulang kembali di 0813 8326 2040. Untuk alamat Pak Alfian tuh gampang banget sih, tinggal search aja di Google Map ya Pak Alfian ya. Itu udah langsung keluar ya pokoknya Rumah Sehat Indonesia. Pondok Kelapa. Pondok Kelapa, patokannya Pondok Kelapa Jakarta Timur Pak Alfian ya. Ya, Pondok Kelapa aja udah keluar Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Karena banyak Rumah Sehat Indonesia. Betul. Takutnya arahnya dekat rumahnya kan. Jadi kalau mau searching Pondok Kelapa ya. Pasti keluar itu. Ada mapnya juga. Oke, baik. Pak Alfian kita rehat sejenak ya. Tentunya Ikhwan Ahwat pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih menunggu untuk pertanyaan ataupun konsultasinya Ikhwan Ahwat, dipersilahkan bisa di 0811199920. Jangan lupa formatnya Ikhwan Ahwat, ketik nama Anda, alamat dan juga usia, dan juga kalau ada ini karena pembahasan kita asam urat ya. Kalau emang sudah cek lab bisa disebutkan berapa untuk hasil cek labnya, untuk asam uratnya, ya dipersilahkan untuk konsultasinya. Dan tentunya kita akan rehat sejenak Ikhwan Ahwat. Insya Allah di segmen yang kedua kita akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui tablet Rasil, radio Rasil ya tentunya. Dan Ikhwan Ahwat kami rehat sejenak tentunya di kesempatan siang hari ini. Pastikan Anda tetap di radio Silaturahim untuk Islam yang satu.
Masih dipancarluaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, Ikhwan Ahwat pendengar Radio Silaturahim. Terima kasih untuk Ikhwan Ahwat pendengar Radio Silaturahim yang selalu mendengarkan melalui AM 720 Radio Silaturahim dan juga melalui audio streaming di www.radiosilaturahim.com ataupun melalui aplikasi Radio Silaturahim. Dan juga pemirsa YouTube Rasil TV, terima kasih yang selalu menyimak. Dan bagi Ikhwan Ahwat yang baru menyalakan pesawat radionya ataupun baru membuka aplikasi Rasil, nah kita sedang berlangsung acara Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian MSI dari Rumah Sehat Indonesia. Kita sudah membahas pembahasan kita yaitu di penyakit asam urat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan melalui WhatsApp ataupun dari pertanyaan YouTube ya, dari pemirsa YouTube Rasil TV. Baik, Pak Alfian, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang masuk, Pak Alfian ya. Pertanyaan yang selanjutnya tadi Pak Alfian, ini dari siapa nih ya? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Ini dari Pak Ing, Cipandu. Usia 40. Pak Alfian, saya sudah cek asam urat sebulan yang lalu, nilainya 7, Pak Alfian. Ini sudah tinggi belum? Karena pandangan saya kok kabur ya. Sekian, terima kasih. Laki perempuan? Laki kayak ini, Pak Ing nih. Oh, Pak Ing, ya, oke. Ya, kalau tadi sudah lampu merah, ya. Tapi kalau misalnya tadi katanya pandangan kabur, ya saya belum tahu. Mungkin ada hal yang lain ya. Karena biasanya kalau asam urat bukan ke sana ya larinya ya. Baik. Coba cek dulu matanya ya ke dokter spesialis mata, atau ada keluhan lain ya, atau ada glaukoma ya, kita belum tahu ya. Nanti coba dicek ya. Kalau Tapi hipertensi, kalau Pak Alfian? bisa juga hipertensi nganggu ke mata ya. Dia kadang orang hipertensi itu kan merah matanya bisa ya karena pecah pembuluh darah, bisa juga ya itu, atau karena penyumbatan di bagian mata ya, yang pembuluh darah mata sehingga tekanan bola mata tinggi, bisa juga ya, atau ya minus plus ya atau silinder ya itu. Oke, baik. Tapi yang 7 tadi sudah lampu merah ya. Jadi agar dirubah ya Pak Alfian untuk pola hidupnya atau pola makannya ya untuk Pak Paing. Baik, terima kasih Pak Alfian dan terima kasih juga untuk Pak Paing ya di Cipadu. Ya, baik, kita lanjut kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang masuk dari siapa nih ya? Tidak menyebutkan nama. Oh, dari Ibu Bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Apakah benar daun alpukat dan daun mangga jika direbus dan dikonsumsi airnya pagi dan sore bisa mengobati asam urat? Mohon penjelasannya Pak Alfian. Daun alpukat sama daun mangga, saya belum pernah pakai malah ya. Kalau daun alpukat itu saya pakai buat orang alergi biasanya ya. Kalau mau ya daun salam aja, ya, yang sudah pasti-pasti ya. Jurnalnya udah jelas Pak Alfian. Salam, iya, daun salam, daun tempuyung, daun kumis kucing ya sudah jelas penelitiannya ya. Nah kalau daun mangga sama daun alpukat tuh, daun mangga nggak pernah saya pakai malah ya. Kalau daun alpukat saya pernah pakai dengan untuk alergi ya. Daun ciplukan ya untuk alergi ya itu. Oke, paling buahnya aja Pak Alfian nih yang dipakai ya buat di jus. Buahnya buat saya, kirim aja. Baik. Kita lanjut kembali Pak Alfian. Terima kasih untuk Ibu Bonita ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa nih ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Tidak menyebutkan nama nih ya. Ayah saya umur 90 tahun Pak Alfian, mengidap hernia, suka kambuh. Kalau kambuh suka minum obat Ponstan ya. Ponstan Pak Alfian ya. Iya, katanya sakitnya jadi ringan. Pernah saya menanyakan ke dokter, katanya jangan dioperasi karena sudah tua untuk tidak kambuh lagi. Apa yang pengobatannya Pak Alfian ya? Terima kasih. Oh, saya Hari, anak dari ayah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada saya mau berobat
ke Pak Alfian, biayanya kira-kira berapa? Oke, baik Pak Alfian. Oke. Jadi kalau hernia itu kan sebenarnya ada yang robek ya. Jadi ususnya turun ke bawah ya. Nah, caranya apa? Yang pertama pantangan untuk yang menekan. Yang menekan itu misalnya dia BAB ngeden ya, atau dia batuk. Ya, pasti turun lagi dia. Atau ngangkat berat ya, ngangkat berat atau naik turun tangga itu menahan. Nah, jadi dia hindarin itu, terus malam-malam dia tidur kakinya diangkat ya 30 derajat ya, supaya apa? Hernianya naik ke atas. Nah, sering-sering nggak apa-apa, ditarik ya dari bawah, pijet ke atas, dari bawah, pijet ke atas, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan ya, dinaikin sendiri, pelan-pelan dinaikin sendiri. Makanya ada celana dalam khusus buat orang hernia ya, supaya nggak turun ya. Ya memang salah satu jalan kalau dia robeknya besar operasi, cuman kan tadi umurnya 90 tahun. Ya benar dokternya menyarankan karena sudah umur ya. Nah, caranya apa? Ya tadi aja, dinaikin kakinya, terus hindarin yang mengejan ya, hindarin yang menekan ya, seperti naik turun tangga, ngangkat berat beban, batuk, BAB ya. Nah, itu yang dihindari. Terus untuk apa? Dia bisa pijat sendiri ya, bisa pijat sendiri naikkan. Gitu. Oke. Kalau masalah biaya nanti WA aja. Ya. WhatsApp aja ya. WhatsApp aja. Oke, baik. Kalau untuk obatnya tentunya ada ya Pak Alfian ya, insya Allah. Iya, kalau dia robekannya masih kecil masih bisa, tapi kalau sudah besar nggak bisa, Mas. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Alfian di pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari WhatsApp. Ini dari Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 57 tahun Pak Alfian. 6 bulan yang lalu saya cek lab, asam urat saya 4,6. Apakah orang dengan asam urat sekian sudah harus pantang sayur-sayuran yang bisa memicu asam urat? Terima kasih. 4,6 aman. Aman ya? Kan normal ya? 6. Normal, aman itu. Kalau untuk penyakit asam urat, minum kopi boleh Pak Alfian? Janganlah, teh kopi kan naik asam urat. Baik. Kasih saya aja. Belum ngirim Pak Alfian ya kopi ini. Belum sempat. Orang dari minggu kemarin full terus ya acara ya Pak Alfian ya. Baik Pak Alfian, berarti ini normal ya Pak Alfian untuk Ibu Tini ya? Untuk normal aman. Paling tetap menjaga pola makannya Pak Alfian dan juga pola hidupnya. Ya, walaupun dia sudah normal, ya tetap jaga lah ya untuk kebaikan ya. Ya, tapi begitu sih ya jauh ya. Ya, dia maksimumnya 6 ya. Itu kan 4,6 jauh ya. Baik, terima kasih Pak Alfian dan terima kasih untuk Ibu Tini. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya punya mah Pak Alfian. Asam urat sering kok asam urat sering lapar, pengen gemuk, makan apa ya, usianya 65 tahun. Maksud Pak Alfian? Saya punya mah. Punya mah, asam urat, sering lapar, pengen gemuk, makannya apa Pak Alfian? Oh, dia nggak gemuk maksudnya? Dia nggak gemuk. Pengen kurus. Pengen gemuk dia. Saya pengen gemuk, pengen kurus ya. Jadi ya udah dikasih aja Pak Alfian. Jadi faktor primer itu genetik tuh ada ya, namanya ada jaringan adiposa coklat, ada jaringan adiposa putih. Nah, adiposa coklat dia makan sedikit langsung jadi energi, ya bisa diolahnya. Adiposa putih kayak saya makan dikit aja langsung melar, ya. Nah, ada juga penyerapan di ususnya bermasalah karena dia tadi ada mah, ya udah jelas ya rurutannya rurutan masalahnya ya. Kalau saya senang Mas rurutan masalahnya apa, ya makanya kita harus tahu patofisiologi penyakit ya. Kalau kita nggak tahu gimana, bingung ya, pathway-nya ya, biokimianya ya mesti tahu ya. Nah, di situ ya tadi ada mah. Nah, kemungkinan penyerapan makanan di lambungnya kurang baik ya. Nah, mahnya dulu diperbaikin ya. Gastritisnya dulu
diperbaikin sehingga penyerapan makanannya baik. Kecuali tadi karena faktor primer ya, adiposa coklat. Yang mau makan apapun dia nggak bisa gemuk karena langsung jadi energi ya. Kan ada orang kurus Mas, makan banyak nggak gemuk, makan banyak nggak gemuk. Banyak itu karena tadi ya adiposa coklat. Nah, terus asam urat, kita tadi sudah bahas panjang lebar ya. Nah, pantangin makan ya, karena sudah jelas asam urat nanti ke batu ginjal. Terus sudah terjawab semua ya. Ya gemuk terjawab, mah terjawab, asam urat terjawab. Nah, mah tadi bisa dibantu dengan kunyit sama temulawak. Ya kalau masih akut ya, kalau kronis yang sudah luka beda lagi. Ya, untuk sementara bisa kunyit sama temulawak. Oke, baik. Pak Alfian, untuk menggemukkan badan itu apakah kita harus makanan yang sembarang, Pak Alfian? Maksudnya nanti tidak ada ukurannya, harus makanan apa aja, apa sembarang gitu Pak Alfian buat gemukin. Apakah ada format sendiri Pak Alfian gemuk ala sehat gitu Pak Alfian? Ya tujuan kita gemuk itu kan pengennya ideal ya, pengennya sehat, bukan gemuknya nggak sehat ya, gemuk penyakit ngapain ya. Saya juga pengen kurus, pengen ideal ya, kurusnya kurus sehat, bukan kurus penyakit ya. Gitu ya. Jadi beda ya. Jadi dia pengen gemuk itu ideal ya. Nah sebenarnya dia bisa bantu asupan makanan protein ya. Terus dia fitness ya. Kalau dia kurus kan massa ototnya terbentuk kan bagus ya. Dibandingkan kita gemuk nih. Kalau gemuk kita ngurusin dulu, baru kita bentuk massa otot ya. Ada dulu karyawan saya ikut saya ajarin fitness, malah dia bagus badannya karena dia dari kurus ya. Dari kurus dia bentuk lebih bagus. Karena kalau kita gemuk kita harus nurunkan dulu, double kerjaan. Pertama kita sudah ngurangin makan, kita ngangkat berat. Nah kalau dia kan makan banyak, ngangkat berat. Nah masih mending enak kurus ya. Boleh bantu dengan fitness ya. Banyakin protein ya. Itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Kita lanjut kembali Pak Alfian ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk di siang ini. Kita ada satu pertanyaan Pak Alfian ini suami istri nih Pak Alfian sekaligus bertanya nih. Ini suami saya namanya Bapak Bondan, usia 73. Akhir-akhir ini kalau malam kaki sering kram. Padahal sering olahraga jalan. Pada saat jalan jauh nggak masalah, tapi pas malam terasa pegal-pegal dan kram. Mohon solusinya. Dan ini istrinya Pak Alfian, namanya Ibu Siti Aisyah. Usia 66, keluhannya kalau lagi sujud dan ruku lama terasa ngilu di tangan, mulai lengan sampai pergelangan. Mohon solusinya. Ini dari suami istri dari Bekasi Pak Alfian. Ya, kalau kita olahraga tuh pasti terjadilah asam laktat ya. Asam laktat itu yang bikin pegel ya, bikin kram ya. Kalau ada gangguan elektrolit juga bermasalah ya, kalium natriumnya, karena otot itu ada ion-ion kanalnya, itu juga bermasalah. Jadi kalau mau dia banyakin elektrolit ya, kalau memang bermasalah di elektrolit ya. Tapi kalau semena asam laktat ya dipijit-pijit aja ya, nanti juga hilang ya itu. Nah terus coba kebanyakin konsumsi sayur dan buah ya, sayurnya bukan yang asam urat ya. Nah, buah itu kan mengandung antioksidan ya, yang norak-norak itu mengandung antioksidan. Nah, itu bisa membantu juga ya. Terus istirahat yang cukup ya, olahraga tapi nggak istirahat yang cukup juga nggak baik ya. Nah, terus tadi ibunya Ruku. tangannya ruku ya, tangannya sakit. Kalau ruku biasanya pinggangnya sakit ya, ini kok tangannya ya? Kalau tangan tadi suaminya Pak Alfian. Oh, kalau ibunya ruku pinggangnya sakit. Kalau ruku sakit atau posisi tertentu sakit, kemungkinan ada masalah di low back pain ya. Low back pain itu masalah pinggang ya, bisa saraf kejepit ya, bisa hanya muscle strain ya, bisa ototnya peradangan ya. Cuman kalau dia sudah gerakan tertentu ketarik sampai ke kaki, itu kemungkinan saraf kejepit. Ya tadi barusan ada pasien dari pinggang ketarik ke bawah, kesemutan ya. Nah, itu biasanya saraf kejepit sudah. Karena dia sudah menekan saraf. Tapi kalau mau mendekati diagnosanya ya kita MRI lebih jelas ya. Nah, kalau seperti itu ya saya benerin posisinya. Karena kalau kita obat
atau herbal itu hanya membantu untuk supaya nggak degeneratif. Tapi kalau posisi ya harus tetap dibenarkan. Kalau nggak dibenarkan ya nggak bisa. Orang kejepit nih, dia subluxasi atau disbulging atau spondylolisthesis jadi masuk ke dalam. Nah itu harus kita tekan, kita luruskan supaya apa tidak terlalu masuk ya. Di YouTube saya itu banyak ya pasien-pasien yang datang pakai kursi roda ya, dibopong tidak bisa jalan ya, nekuk nggak bisa ya. Dulu juga siapa tuh yang dirasil yang panjang sebelah sebentar dibenerin siapa lupa Oh, saya. Bang Yusuf. Iya lupa saya bukan siapa. Pas Fajar juga pernah ya waktu Mas itu kan Fajar juga dia tinggi pernah. sebelah ya. Gitu. Nah itu kan caranya dibenerin. Kalau nggak dibenerin gimana? Cuma dipelototin doang nggak bisa karena posisinya. Itu. Baik. Terima kasih Pak Ya, Alfian ya. Kita iya. kejar lagi nih Pak Alfian pertanyaan yang selanjutnya nih Pak Alfian. Oke, Ini karena waktu kita sebentar lagi Pak Alfian. Ini siap. pertanyaan yang masuk dari Ibu Emi di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, usia saya 66 tahun Pak Alfian. Maaf, saya ingin bertanya. Bila bangun Oke. tidurnya tidur pagi nih. Maksudnya bila bangun tidur pagi, keli, keli- kelingking kanan saya nggak bisa nekuk Pak Alfian. Kalau dipaksa sakit, tapi kalau sudah diurut-urut, diangetin baru baik sampai siang. Nah, kalau tangannya nggak ada kegiatan, kerasa lagi Pak Alfian, susah ditekuk kecuali diurut-urut lagi. Itu kenapa Pak Alfian? Mohon pencerahannya. Ya, biasa bisa di situ kan ada peradangan di sendi ya atau dia tendinitis ya. Jadi ototnya tuh meradang ya. Dengan dia urut-urut kan lentur lagi ya. Nah, makanya dia dengan kerja kan dia lebih oke dibandingkan dia diam ya. Nah, coba sering lah nggak apa-apa pagi sore diurut-urut ya dipanasin ya pakai lampu infrared atau ya dipanasin pakai apa ya lampu biasa juga nggak apa-apa sih supaya dia tidak beku ya diurut-urut lurus ya dilurusin aja begini ya kelingking tadi kan Iya. boleh ditekuk ya terus dia tarik ke atas ya boleh tidak ada masalah ya supaya sendinya tuh tidak terjadi peradangan ya bisa aja kalau sudah menopos kan dia cairan sinovialnya kan berkurang ya coba rebusin biji delima ya buah biji delima nah itu membantu osteokas osteoblast jadi akan bagus ya itu Aturan minumnya Pak Alfian? satu buah itu 1 liter jadi 600 mili boleh minum 200 mili sehari jadi bisa untuk 3 hari ya Oke. itu nanti akan enak lentur dia ya itu ada malah pasien saya itu dia nggak bisa jadi dia nekuk begini harus diginiin lek Oh, lek ya ada itu iya. Oke. Baik, itu bukan faktor saraf itu Pak Alfian. bisa peradangan sendi bisa dia tendinitisnya apa ototnya yang meradang ya Oke. atau carian sinovialnya ya itu. Oke, baik. Pak Alfian, kita lanjut kembali Pak Alfian ya di pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dewi, usia 68 tahun di Pasar Rebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Saya ingin bertanya Pak Alfian soal lutut sakit pengapuran. Ada pantangan nggak sih Pak Alfian cara makannya cara makannya gimana? Asam urat saya 7,2 Pak Alfian. Laki perempuan Perempuan, Ibu Dewi. oh tinggi dong ya 7,2 mestinya kan 6 ya. Berat badannya tinggi badannya nggak disebutin. Tingginya enggak, dia cuman usia aja 68 tahun. Oke. Jadi kalau dia sudah ada pengapuran di lutut, kemungkinan dia OA, ya osteoartritis. OA itu ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya, grade 1 itu menyempit selahnya. Grade 2 itu sudah terjadi kapur. Grade 3 itu bantalannya kena dengan tulang. Grade 4 tulang ketemu tulang. Nah, kalau dia gemuk, kurangi berat badannya. Ya, sudah jelas karena menekan di lutut, ya di ankle di lutut. Nanti akan memperparah OA-nya. Yang kedua, kalau memang tadi dia bilang asam uratnya 7,2, itu kan tinggi. Tinggi Ya, banget. laki-laki itu hanya 6. Ya, perempuan itu hanya 6, ya maksimumnya. Nah, itu akan terjadi, tadi kan kita jelasin ya di PPT tadi, terjadi TOFI ya,
terjadi penumpukan purin di sendi-sendi, akhirnya jadi kapur kan, dia bikin terbentuk tulang-tulang muda ya, akhirnya sakit nyeri ya, nanti dia nekuk pun susah ya, akibat dari asam urat. Nah biasanya saya kasih terapi lintah itu supaya untuk purinnya kebuang ya. Nah tapi utama tadi ya turunin dulu purinnya, yang tadi pakai herbal tadi bisa ya. Nah terus tuh kalau dia gemuk turunin berat badan, karena akan menekan ya, pasti akan menambah parah itu. Apalagi sudah umur ya, sinovialnya sudah berkurang cairannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian dan juga Sama. eh, Ibu Dewi ya di Pasar Rebo. Salam sehat selalu untuk Ibu Dewi. Pak Alfian, kita bacakan pertanyaan selanjutnya ini melalui YouTube. Ini dari Batam Pak Alfian. Ada Oke. Ibu Evi Pak Alfian, usianya 53 tahun. Asam uratnya 9,3 Pak Alfian. Wow, Wow, mantap. luar biasa sekali ya. Ini gimana solusinya Pak Alfian? Ya, nah, ya ada orang yang sudah 7 aja bengkak ya, ada orang yang sampai 9 belum bengkak. Tapi dia fine-fine aja. Cuman nanti di dalamnya bermasalah ya. Malah yang fine-fine itu tidak menunjukkan gejala, lebih risiko tinggi. Kalau orang gejala sedikit, oh terasa udah gak enak, kan dia langsung mantangin ya. Iya. Nah, dengan dia 9,3 tadi itu kan terlalu jauh sudah ya, batasnya 6, berarti lebih 3,2 ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya pola hidup tadi ubah dulu ya, jangan pas sehat lima sembarangan ya, pola hidup kurangin makanan-makanan yang berpurin, seafood ya, terus tadi jeruan ya, makanan sarden, makanan kaleng ya, terus apa yang ijo-ijo ya. Hijau-hijau. Nah, itu sudah mulai kurangin ya. Nah, terus dia kalau gemuk ya olahraganya sepeda atau dia berenang ya olahraganya. Nah, terus dia banyak minum air putih ya, karena dia akan mengeluarkan ekskresinya dari ginjal. Terus herbal tadi digunakan karena nanti dia akan jadi batu ginjal ya. Batu ginjal akan memperparah ginjal ya. Kalau batunya bermanfaat nggak apa-apa ya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian. Ini nampaknya pertanyaan terakhir Pak Alfian dari Ibu Evi di Ya, Batam. ya, ya. Ya, mungkin ada yang bisa dirangkum dari pembahasan kita Pak Alfian, silahkan. Ya, jadi intinya ya saya sering sudah memaparkan ya, saya siaran dari 2012 sampai sekarang. Udah 9 tahun ya berarti ya, 9 9 tahun. tahun. Nah, saya edukasi itu sering edukasi. Kenapa? Karena edukasi itu yang paling penting ya. Edukasi itu yang bisa menjaga kita tetap sehat ya, bagian dari ikhtiar kita ya, bagian dari usaha kita. Pola hidup itu yang paling penting karena sekarang banyak lifestyle-nya itu malah jauh dibandingkan dengan orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu mungkin karena belum ada kendaraan pakai sepeda ya, malah jalan kaki ya, zaman dulu lah ya gitu kan. Waktu saya SD itu masih main sepeda BMX itu, oh pokoknya muter-muter kemana-mana, angkat ban ya, terus ngeloncat ya, pokoknya dulu tuh sampai saya SMP kelas 3 terakhir. SMA itu sudah enggak lagi, sudah zamannya modern ya. Nah, dengan semakin kita modern, lifestyle itu kan berubah ya, semakin orang males ya, karena sudah waktunya full, apalagi di Jakarta ya, pagi-pagi, bukan pagi-pagi lagi ya, Subuh. paginya gelap ya, pulangnya gelap lagi ya. Karena macet ya, sudah macet, waktu nggak ada. Nah, makanya dengan kita sudah tahu pola itu, asupan makanlah kita jaga ya. Jangan sudah tahu pola begitu, paginya gelap, pulangnya gelap, pulang-pulang makan yang junk food ya, pulang-pulang makan yang berlemak, yang meningkatkan purin ya. Memang untuk masih muda aman, tapi akumulasi nanti dia meningkat. Dulu ada pasien saya, pagi-pagi dia makan nasi uduk, siang dia makan nasi padang ya yang berlemak-lemak ya, terus sorenya saya nggak tanya lagi. Akhirnya umur 26 sudah jantung
ya karena penyumbatan ya. Dan olahraga hampir tidak ada ya. Jadi usahakanlah paling nggak Sabtu Minggu tuh libur olahraga. Luangkan waktu olahraga. Atau pas hari apa yang agak longgar, luangkan olahraga malam. Ya, memang olahraga tuh bagusnya pagi karena epinefrin kita ya denyut jantung kita meningkat, lebih bugar sebenarnya. Cuman kadang-kadang saya juga nggak sempat, akhirnya malam ya itu. Nah ini seminggu saya belum olahraga karena banyak banget full seminggu ini. Saya selip-selipin udah lelah banget. Nah makanya memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, biasanya saya seminggu 3 kali ya. Kalau nggak dipaksa, kemarin mau olahraga di workshop ditutup mas, gymnya belum Oh, boleh iya ya. iya iya. Makanya udah deh, cocok lah saya bilang 4 hari udah nggak olahraga di rumah udah kecapean ya berapa hari ya. Hmm. Nah itulah makanya kita memang harus disempat-sempatkan ya walaupun nggak sempat. Jadi intinya yang saya bicara tadi adalah input kita perbaikin ya, outputnya kita perbanyak. Ya inputnya apa? Perbaikin, kurangin makanan-makanan yang membuat sakit tubuh kita. Tubuh kita itu punya hak loh, gitu kan? Dia perlu disayang, ya. Tubuh kita itu ciptaan Allah yang maha baik, ya. Harus kita benar-benar sayangin, ya. Nah, outputnya kita perbanyak, ya. Oke, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfian untuk kesimpulannya di kesempatan siang hari ini. Ya, oke, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Alfian bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya Amin, Allah. Allahumma amin. Ikhwan akhwat para pendengar radio Sultrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di siang hari ini dalam program acara Kesehatan Islami bersama Bapak Alfian MSI dari Rumah Sehat Indonesia. Nah, sebelum kami tutup, kami informasikan kembali untuk alamat dan juga nomor telepon dari Rumah Sehat Indonesia. Dipersilakan Ikhwan akhwat dipersiapkan kertas dan juga pulpennya. Di Rumah Sehat Indonesia beralamat di Jalan Ruyung, Blok A20, nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Untuk nomor telepon Pak Alfian bisa dicatat di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Ikhwan akhwat dapat mendaftarkan diri Anda. Bagi ikhwan akhwat yang ingin datang ke Rumah Sehat Indonesia, bisa registrasi dulu di nomor Pak Alfian, ataupun untuk ikhwan akhwat yang ingin bertanya secara langsung sama Pak Alfian melalui line WhatsApp ya, jangan melalui line telepon, bisa langsung saja di nomor tersebut. Ikhwan akhwat pendengar radio Sultrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara kita di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Alfian dapat bermanfaat bagi kita semuanya, bagi pendengar radio Sultrahim juga pemirsa Rasil TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga bisa selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Akhir kata, saya Muhammad Andis Mualim dan juga kru Rasil yang bertugas, ada Ondi Saputra di switcher YouTube Rasil TV, dan juga ada Fajar Hidayah di meja operator Radio Sultrahim, dan sahabat-sahabat kita para pejuang dakwah yang merelay acara kita di siang hari ini, yang berada di Pontianak, Batam, Sukabumi, Jogja, Semarang, yang berada di Banyuwangi, Bondowoso, dan juga yang berada di Palembang. Semuanya yang selalu merelay acara kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hari kita saya Muhammad Andis Mualim, kita tutup acara kita di siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.